Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, Halo, this is Pastor Betty, ini adalah Pastor Betty. and today we will continue with the Joshua series. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar dari seri tentang Yosua. It is part 2, and our title is Be of Good Courage. Ini adalah bagian yang kedua dan judul kita adalah Beranilah. So we have to not only be strong, but we have to have good courage to serve Jesus today. Jadi kita harus menjadi orang yang bukan hanya kuat saja, tapi kita menjadi orang yang berani, atau dalam bahasa Alkitabnya, teguhkan hati kita setiap hari. So oftentimes we are lacking courage when we look at a mission. Banyak kali kita kekurangan keberanian atau keteguhan hati ini ketika kita melayani Tuhan, khususnya di misi. We can come up with a lot of questions. Kita bisa memiliki begitu banyak pertanyaan. What if I can't do it? Bagaimana jika saya tidak bisa melakukannya? What if things go wrong? Bagaimana jika segala sesuatu berjalan dengan salah, dengan tidak benar? What if I'm not strong enough to face the challenge in front of me? Bagaimana jika saya tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan, persoalan di hadapan saya? Yes, Satan would want us to doubt God's word to us. Ya, itulah yang diinginkan oleh setan, supaya kita meragukan firman Tuhan yang datang kepada kita. But the Lord's word is be strong and of good courage. Tapi firman Tuhan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. This is what the Lord spoke to Joshua when he was about to enter Canaan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yosua ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan. There were many giants in the land of Canaan. Ada begitu banyak raksasa yang ada di tanah Kanaan. There were many impossible situations, Ada begitu banyak situasi yang mustahil. but Joshua was strong and he was courageous enough to face each one of them. Tapi Yosua begitu kuat dan dia berani untuk menghadapi semuanya itu. And you will discover this as we go through some of the scriptures of Joshua. Dan saudara sendiri akan menemukan ini saat kita akan mempelajari beberapa firman Tuhan tentang kehidupan Yosua. Joshua had been chosen by God at the age of 85 to become Israel's leader. Yosua telah dipilih oleh Allah di usianya yang ke-85 untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. He was about to lead Israel into the promised land. Dan saat itu dia akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Canaan at this time period
about 1400 BC, was a cursed land. Kanaan pada saat itu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi merupakan sebuah tanah yang terkutuk. It was cursed because of the sin that the people committed in that land. Itu dikutuk Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu di tanah itu. Let us read Genesis 9:25. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 9 ayat 25. Dikatakan firman Tuhan, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Noah cursed the son of Ham, Canaan. Nuh mengutuk anak dari Ham, yaitu Kanaan. And that was because Ham had defiled Noah. Ini karena Ham telah menajiskan Nuh. That was probably the sin of homosexuality. Kemungkinan itu yang disebut dosa homoseksual, ya. And that put a curse on the land of Canaan. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya kutukan di tanah Kanaan. But God does not curse and destroy anything. Tetapi Tuhan sendiri tidak mengutuk dan menghancurkan apapun. That is only Satan who comes to kill and steal and destroy. Hanya setanlah yang selalu punya tujuan untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. In John 10:10, it tells us that Jesus has come to give us life. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus telah datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. But now, at this time, God was sending Joshua into Canaan to redeem Canaan. Tapi pada saat ini, Tuhan mengutus Yosua masuk ke tanah Kanaan untuk menebus kembali Kanaan ini. So we see that God wants to always redeem people. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan selalu mau untuk menebus orang-orang. Redeem means to buy back. Menebus artinya membeli kembali. And you and I were lost in sin. Dan saudara dan saya terhilang di dalam dosa. And that is why Jesus had to come to the earth. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. He had to die on the cross. Dia harus mati di atas kayu salib. And 3 days later, he was raised from the dead. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. And today he lives forever. Dan hari ini dia hidup selama-lamanya. So he wants us to be saved. Jadi dia mau kita diselamatkan. And he paid an awful big price for your eternal soul. Dan dia telah membayar harga yang sangat besar untuk keselamatan kekal bagi jiwamu. Never take salvation for granted. Jangan pernah menganggap keselamatan itu hanya sekedar. So Joshua had been well trained by Moses. Jadi Yosua telah dilatih oleh Musa. He had been with Moses in the mountain when Moses received the 10 Commandments from God. Dia bersama-sama dengan Musa di atas gunung ketika Musa menerima 10 hukum Allah.
In Exodus 24, Di dalam Keluaran pasal 24 verses 12 to 15, ayat 12 sampai 15, we read about Joshua going up into the mountain with Moses. kita sudah membaca di sana bahwa Yosua naik ke atas gunung bersama-sama dengan Musa. Let us read that together. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Joshua learned about God by watching Moses. Yosua belajar tentang Allah dengan cara memperhatikan kehidupan Musa. A good leader always has an understudy with him. Seorang pemimpin yang baik selalu mau belajar dari orang lain. And in verse 13, it says, Moses rose up and his minister Joshua. Lalu ayat 13 dikatakan, bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. So whatever Moses was doing, Joshua was right there at his hand, ready to follow. Jadi apapun yang dilakukan oleh Musa, Yosua selalu ada di sana siap untuk mengikuti. That was a great privilege. Itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. I just say to you, pastors, do you have someone beside you whom you are training up, you are raising up? Saya mau bertanya kepada saudara yang menggembalakan, ya, pendeta-pendeta, apakah kamu punya seseorang yang engkau lagi latih, yang engkau lagi bangkitkan untuk menjadi pemimpin? My husband always had an assistant who was trained up alongside of him. Seperti suami saya, dia selalu punya asisten yang dilatih mendampingi dia. And if he couldn't fulfill the ministry that person that was trained could. Dan jika dia tidak bisa untuk memenuhi pelayanan yang dipercayakan, maka orang yang dilatihnya itu yang bisa menggantikannya, melakukannya. Because I want you to realize the ministry is not about you. Karena saya ingin saudara menyadari bahwa pelayanan itu bukan tentang Anda. It is about the Word of God. Ini adalah tentang firman Allah. And so if you have trained up someone who knows the Word of God, they can step in and they can take your place. Jadi jika saudara mengenal seseorang yang bisa saudara latih untuk nantinya bisa menggantikan posisi saudara. Because you never know when something might happen to you. Karena Anda tidak pernah tahu kapan sesuatu bisa terjadi terhadapmu. And you need to be ready. Makanya kalian harus siap. Just like Moses trained up Joshua. Sama seperti Musa yang telah melatih Yosua. So now Moses had passed away and Joshua had the responsibility of leading the children of Israel into Canaan.
Jadi pada saat itu Yosua mendapatkan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Joshua had also been one of the 12 spies in Numbers 13:16. Di dalam Bilangan 13 ayat 16 dikatakan Yosua juga merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Joshua had been a faithful man. Yosua adalah seorang yang setia. There were only 2 spies out of those 12 that actually went into the promised land. Hanya ada 2 mata-mata, 2 pengintai yang tersisa dari 12 orang yang akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. So when you are faithful to God, God rewards that faithfulness. Jadi kalau saudara setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberi upah kepada kesetiaan saudara. It doesn't matter how big or how small the task is, be faithful to do it. Tidak peduli berapa besar atau mungkin kecil tugas yang dipercayakan kepadamu, tetaplah setia melakukannya. Joshua, the name Joshua in the Greek form is Jesus. Nama Yosua dalam bentuk bahasa Yunani itu sama dengan Yesus. So it was a name of great honor. Itu adalah nama yang punya kehormatan yang besar. Okay, we're going to look at the Hebrew word now for courage. Mari kita lihat bahasa Ibrani dari kata keberanian atau keteguhan hati. In the Hebrew language, it's amatz. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai amats. It means to be alert, Artinya harus selalu waspada, physically harus sadar secara fisik or mentally, atau secara mentalitas, or confirming. atau selalu teguh. It carries the meaning of being courageous in the face of danger or extreme difficulty. Artinya adalah kita berani dalam menghadapi bahaya atau kesulitan yang ekstrimnya. It means strengthen yourself, Artinya kuatkanlah dirimu, make strong, jadilah kuat, be steadfastly minded, teguh di dalam pikiranmu, prevail. bertahan. That means you don't give up. Artinya jangan menyerah. There's a saying here, when the going gets tough, the tough get going. Ada satu istilah, ketika seseorang itu semakin teguh, maka orang-orang yang teguh ini akan terus berlanjut. So we have to take that attitude also. Kita juga harus punya sikap seperti itu. That happened. King David had a problem in 1 Samuel 30, verse 6. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6, di sana Raja Daud mengalami satu persoalan. So I will have you read that whole scripture, please. Kita akan baca ayat ini. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. This was a very trying time. Ini adalah masa yang sangat-sangat menegangkan. David's own army was ready to kill him. Prajurit Daud sendiri siap untuk membunuh dia. Because the enemy had stolen the wives and the children. Semua musuh telah menculik anak-anak mereka dan istri-istri mereka. So when you are in the work of the Lord, oftentimes the family is at risk. Jadi kalau saudara ada dalam pekerjaan Tuhan, banyak kali keluarga pun ada dalam resiko. And that is why you need to, as the priest of your home, cover their lives with Jesus' precious blood. Dan sebagai imam di rumah, saudara harus melindungi hidup mereka. And protect them from attacks. Melindungi mereka dari segala serangan. But David had the secret here. It says he encouraged himself in the Lord his God. Tapi Daud memiliki rahasia di sana. Dia katakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. We have to have a personal walk with God if we are going to lead others. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kita mau memimpin orang lain. We have to hear from God. Kita harus mendengar dari Tuhan. It is not enough to hear from the internet. Tidak cukup kalau kita hanya dengar dari internet. We need to dig our own well with God. Kita harus menggali sumur kita sendiri bersama Tuhan. In Genesis 15, verse 18, we read about God making a covenant with Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 18 kita membaca bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. That is chapter 15, verse 18. Pasal 15 ayat 18, kitab Kejadian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Continue to read down through verse 21, please. Ayat 19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. So God had promised this land to Abraham. Jadi tanah ini sesungguhnya telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. And in Joshua 1:4, it was now time for Joshua to go in and take possession of this land. Dan dalam Yosua 1 ayat 4, sudah waktunya bagi Yosua untuk masuk dan mengambil warisan tanah tersebut. Let us also read Genesis 17, verse 7 and 8, a continuation of the covenant that God made with Abraham. Mari kita baca lagi Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing,
yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Let us read verse 9 as well, please. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, kau dan keturunanmu turun-temurun. So God made this promise to Abraham. Jadi Tuhan membuat janji ini kepada Abraham. And now it was time for God to fulfill that promise through his servant Joshua. Dan sekarang sudah waktunya untuk Allah menggenapi janji itu kepada hambanya Yosua. But it was going to take strength and courage on Joshua's part. Tapi dibutuhkan kekuatan dan keteguhan hati, keberanian dari pihak Yosua. And Joshua had prepared for this mission for 85 years. Dan Yosua telah mempersiapkan misi ini selama 85 tahun. You know, sometimes we get tired in waiting for God's time. Seringkali kita kelelahan untuk menunggu waktu Tuhan. And we cry and we say, Lord, when are you going to answer my prayer? Kita nangis dan kita berkata, Tuhan, kapan engkau mau jawab doaku? You promised me this. Kau telah menjanjikan ini kepadaku, Tuhan. But I don't see any answer. Tapi saya tidak melihat jawabannya. This is when we have to be strong and courageous. Inilah saatnya ketika kita harus menjadi kuat dan teguh hati kita. Even if God never answers our prayer. Sekalipun Allah mungkin tidak menjawab doa kita. We still know that God is faithful and he will perform his word in his time. Kita tahu Allah itu setia dan dia akan mengerjakan, dia akan menggenapi firman-Nya pada waktunya. So be of good courage. Jadi tetaplah kuat, tetaplah teguh. Walk in the strength of your God. Berjalanlah di dalam kekuatan Allah. And we will continue this study next time. Dan kita akan melanjutkan pelajaran ini di kali berikutnya. So it would be good for you to study out Joshua 1. Jadi sangat baik bagi saudara untuk terus mempelajari Yosua pasal 1. And prepare to give it out to your people. Dan belajarlah mempersiapkan dirimu untuk membagikan ini kepada orang-orang yang kau layani. God bless you richly. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kekayaannya. Goodbye. Sampai jumpa. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And he will